Halo teman wisata. Kali ini kita akan ngebahas tentang film Hack yang rilis di tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang hacker yang jatuh cinta sama seorang wanita. Ia memanfaatkan kemampuannya untuk mengancam para wanita yang ia suka untuk dijadikan budak seks mantap-mantapnya guys. Film ini disutradarai oleh Vikram Bhatt dan diperankan oleh Hina Khan, Rohan Shah, Tanvi Thakkar, dan para pemeran lainnya. Penasaran kan? Langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Oke guys, pada awal cerita film, kita diperlihatkan pada sebuah tempat yang lagi didatengin sama polisi guys. Jadi sebelumnya ada seorang wanita cantik dan kaya yang bernama Shamira atau biasa dipanggil Sam. Ia adalah wanita karir yang bekerja di sebuah perusahaan media. Saat itu ia lagi terlihat galau banget karena chatnya belum dibales sama seorang pria yang bernama Om guys. Gak lama kemudian saat ia lagi berjalan keluar dari kantornya, tiba-tiba ada seseorang misterius yang memfoto Sam dari jauh. Karena nggak sadar kalau ada yang memotretnya, Sam pun terus berjalan sampai di sebuah rumah sakit. Ia datang ke rumah sakit itu karena mau menjenguk ibunya yang lagi sakit dan dirawat di sana. Dokter yang menjaga ibunya mengatakan kalau kondisi ibunya saat ini sangat sulit untuk disembuhkan. Tapi Sam membantah kalau ibunya pasti akan sembuh dan meminta dokter untuk terus merawat ibunya. Gak lama Sam pun pulang tapi ada motor yang ngalangin tempat parkir mobilnya dia. Saat ia mau melapor ke satpam, tiba-tiba ada seorang bocah 19 tahun yang bernama Vivek. Karena namanya susah, kita sebut aja namanya Dani ya. Dani mengatakan kalau ia sengaja menaruh motornya di situ supaya nggak ada orang yang memarkir mobil di tempatnya Sam. Dani yang tinggal di dekat apartemennya pun membantu Sam membawakan barangnya sampai ke kamar apartemennya. Dani tinggal di dekat apartemennya sama neneknya guys. Saat sampai di kamar, ia langsung ngeliat ke jendela apartemen milik Sam. Duh, buat apa ya kira-kira? Pada keesokan harinya, ada seorang pria bernama Rohan dan tukang servisnya yang datang ke apartemennya Sam. Rohan adalah tetangganya Sam yang tinggal tepat di bawah apartemennya. Karena ada kebocoran di apartemennya Sam, Rohan membawa tukang servis untuk betulin supaya kebocorannya ini nggak rembes lagi ke apartemennya. Tapi pada saat Rohan lagi lihat-lihat apartemennya Sam, ia ngeliat sebuah foto yang ternyata itu adalah foto masa kecil Rohan dan Sam. Tapi sampai saat ini Sam belum sadar kalau Rohan adalah temannya waktu masih kecil. Di sisi lain, Sam tiba-tiba mendapat telepon dari pria yang bernama Om guys. Dan ternyata pria itu Om Kapoor, seorang artis terkenal yang jatuh cinta sama Sam. Tapi yang sedihnya nih, Om yang sudah menjadi pacarnya Sam saat ini ternyata telah memiliki istri guys. Tapi ia berjanji sama Sam kalau ia akan memilih Sam dan akan menikahinya. Sampai-sampai mereka berdua sering bercocok tanam tuh. Sam yang masih marah sama si Om pun gak mau mengangkat teleponnya. Beberapa jam kemudian, Sam pun berniat mau mengantarkan Dani ke kampus karena mau balas budi kebaikannya Dani tadi malam. Tapi saat di tengah perjalanan, Dani mampir sebentar ke toko handphone. Ia mau mengambil handphone milik Sam yang ia servis di tempat itu. Tapi nih, handphone Sam malah makin rusak karena ada beberapa bagian dari HP itu yang ditukar sama si tukang servis. Dani yang marah banget itu pun malah diusir sama si tukang servis guys. Singkat cerita, saat Sam udah sampai di kantor, ia bertemu dengan pria bernama Devon yang ternyata anak buahnya Om Kapoor. Akhirnya Sam pun ikut dengan Devon. Dan yang bikin kagetnya, Dani terus ngikutin Sam sambil mengambil fotonya. Gak lama kemudian, Sam dan Om Kapoor pun akhirnya bertemu di sebuah kamar guys. Sam pun masih marah dan menagih janji Om Kapoor untuk menikahinya. Si Om itu pun langsung menenangkan Sam dengan kata-kata buayanya. Sam yang percaya dengan Om Kapoor pun langsung luluh dan langsung melakukan ritual bercocok tanam seperti biasanya guys. Di sisi lain, Dani yang lagi di kamar terlihat lagi mencoba meretas data milik kepolisian. Ia berniat mau membalas dendam ke tukang servis HP tadi dengan cara membuatnya menjadi seorang penjahat yang dicari polisi. Keesokan paginya, Dani yang udah ada di depan toko servis itu pun ngeliat si tukangnya yang baru aja dari kantor polisi. Si tukang servis itu pun kaget saat ngeliat Dani udah ada di depan tokonya. Dani mengatakan kalau ialah yang udah membuat si tukang servis itu ditangkap polisi. Ia juga meminta handphone baru dan mengancam si tukang servis akan memasukkannya ke kantor polisi lagi jika ia menolaknya. Karena panik, akhirnya tukang servis itu ngasih Dani sebuah handphone baru guys.
Pada malam harinya, terlihat Sam yang lagi merayakan ulang tahun bersama temannya di apartemen. Dia juga seneng banget karena mendapat hadiah mewah dari Om Kapur yang dititipkan ke anak buahnya. Gak lama Sam pun menelpon Om Kapur untuk menyuruhnya datang ke apartemennya. Karena gak mau kalah, Dani pun memberikan hadiah ulang tahun berupa handphone baru kepada Sam. Ngeliat hal itu, Sam pun ngerasa kagum dengan Dani dengan hadiah yang ia kasih. Gak lama kemudian, pesta itu akhirnya selesai dan Om Kapur ternyata belum datang. Di sana tinggal ada Dani dan Sam yang masih kobam. Dani yang lihat Sam masih kobam dan galau berat itu pun langsung ngambil kesempatan guys. Sampai akhirnya Dani lagi-lagi melakukan ritual bercocok tanam dengan Sam. Pada keesokan paginya saat Sam terbangun, ia kaget karena ngelihat ada Dani di sebelahnya. Dan di waktu yang bersamaan, Om Kapur sudah ada di depan pintu apartemennya. Di situ ia ngerasa bersalah karena udah mengkhianati Om Kapur dan mantap-mantap sama Dani. Saat Sam udah berada di kantor, ia kaget karena Dani datang ke kantornya dan membawa makanan karena sudah menganggap Sam adalah pacarnya. Sam yang ngeliat tingkah laku Dani langsung marah dan menyuruhnya pergi guys. Pada malam harinya, Dani terlihat lagi meretas data milik perusahaan tempat Sam bekerja. Ia membocorkan data penting perusahaan ke banyak orang dan membuat perusahaan itu menjadi kacau. Gak lama kemudian Dani menelpon Sam dan mengatakan kalau kejadian di perusahaannya adalah hasil perbuatannya. Sam yang marah mendengar perkataan Dani langsung menyuruhnya untuk ketemu di sebuah kafe guys. Saat mereka sudah bertemu, Sam masih gak nyangka kalau Dani si bocah yang ia kenal itu ternyata adalah seorang hacker yang jahat. Sam juga menjelaskan kalau kejadian mantap-mantap malam itu adalah suatu kesalahan karena Sam lagi kobam. Sam mengatakan kalau ia nggak ada rasa apapun sama Dani dan menganggapnya cuma bocah kecil. Dani yang mendengar perkataan Sam pun kecewa dan menjelaskan kalau ia cinta banget sama Sam. Dani juga mengatakan kalau bocah kecil yang ada di depannya Sam bisa membuat Sam sangat menikmati aksi mantap-mantapnya malam itu. Sam yang marah mendengar perkataan Dani langsung menamparnya dan pergi gitu aja guys. Karena ngerasa sakit hati dengan Sam, Dani pun memiliki niat jahat lagi dengan cara masuk ke dalam apartemennya Sam secara diam-diam. Ia menaruh beberapa kamera tersembunyi di berbagai sudut dan meretas handphonenya Sam. Saking niatnya, Dani juga menyewa sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat persembunyiannya guys. Terlihat Dani bisa mengetahui segala aktivitas yang dilakukan Sam di apartemennya. Di sisi lain, Sam yang mau masuk ke dalam kantornya bingung karena kartu akses yang biasa ia gunakan tiba-tiba nggak bisa digunakan. Dan ternyata Sam dituduh sebagai orang yang udah membocorkan data rahasia milik perusahaan itu. Sam pun membantah dan mengatakan kalau ia bukan pelakunya. Karena tuduhan itu pun Sam pun langsung dipecat dari kantornya secara gak terhormat guys. Sam yang semakin galau itu pun datang ke rumah sakit untuk ngejenguk ibunya. Gak lama tiba-tiba HP-nya Sam bunyi yang ternyata lagi diretas sama Dani. Dani mengatakan kalau ia akan melakukan hal yang lebih kejam untuk menghancurkan hidupnya Sam. Jika Sam mau hidupnya tenang, ia harus datang ke Dani besok pagi secara sukarela. Pesan suara yang terus berbunyi di HP-nya Sam membuat Sam jadi stres banget guys. Sampai-sampai temannya Rohan ngelihat Sam udah gak sadar karena kobam parah. Akhirnya Rohan pun membawa Sam ke dalam apartemennya. Pada keesokan paginya terlihat Om Kapur datang dan meminta maaf ke Sam karena ia nggak bisa nemenin Sam di acara pesta ulang tahunnya kemarin. Untuk permintaan maafnya, Om mengajak Sam liburan ke sebuah tempat guys. Di situ Sam terlihat senang dan sedikit melupakan masalahnya. Tapi yang ngeselinnya nih, Dani masih terus memantau Sam dengan cara meretas CCTV di tempat itu. Sampai-sampai Dani bisa ngeliat jelas banget waktu Sam dan Om Kapur lagi bercocok tanam tuh. Pada beberapa hari kemudian, saat Sam dan Om Kapur lagi jalan di bandara, mereka langsung didatangi sama banyak wartawan. Dan yang sedihnya si Om Kapur langsung ninggalin Sam gitu aja guys, karena ia nggak mau kalau hubungan dia sama Sam diketahui banyak orang. Akhirnya Sam pun pergi ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Tapi saat ia nggak sengaja lihat ke TV, ada Om Kapur dan istri sahnya lagi klarifikasi tentang hubungannya sama Sam. Om Kapur mengatakan kalau hubungan dia sama Sam cuma teman biasa aja dan gak ada apa-apa. Sam yang mendengar perkataan si Om pun sedih dan kecewa banget. Tapi saat ia masuk ke dalam ruangan ibunya, ternyata Dani udah ada di dalamnya guys. Di situ ia mengancam Sam kalau ia akan menyebarkan foto dan video mantap-mantapnya Sam dan Om Kapur ke banyak orang. Sam yang udah emosi banget itu pun mengatakan kalau ia nggak peduli dan akan membalas kelakuannya Dani. Di sisi lain, Dani yang udah ada di rumah memiliki pembantu yang bernama Ria guys. Dani menyuruh pembantunya untuk memakaikan baju yang sama dengan Sam.
Itu ia lakukan karena ia berharap bisa mantap-mantap Ria dan menganggap kalau Ria adalah Sam. Karena Ria nggak mirip dengan Sam, Dani malah melakukan hal gila kepada Ria guys. Keesokan harinya terlihat polisi datang ke apartemennya Dani dan menangkapnya. Dan ternyata Dani dibawa ke kantor polisi karena Sam dan Rohan yang sudah melaporkannya. Ia langsung dibawa ke ruang interogasi sama seorang kepala polisi dan satu anak buahnya. Tapi sebelum interogasi dimulai, kepala polisi keluar sebentar untuk ke toilet. Saat itu juga ia minta tolong ke anak buah polisi untuk diambilkan air minum. Karena ngeliat kesempatan, ia langsung meretas handphone milik ketua polisi tadi guys. Gak lama kepala polisi itu datang dan mau mulai menginterogasi. Saat Dani dimulai interogasi, kepala polisi itu kaget banget karena Dani tahu semua tentang rahasianya. Salah satu rahasia yang paling besar adalah kalau kepala polisi ini udah berselingkuh dengan seorang wanita. Dani juga mengancam kepala polisi jika ia nggak membebaskannya, Dani akan membocorkan semua rahasia pentingnya. Karena takut rahasia pentingnya terbongkar, ya kepala polisi langsung membebaskan Dani dan mengatakan kepada Sam kalau Dani nggak bersalah karena dianggap laporannya Sam masih belum kuat. Dan yang lebih parahnya lagi, saat Sam dan Rohan udah mau pulang ke apartemen, ia ngeliat kalau akun sosmednya Sam udah diretas sama Dani. Dani mempermalukan Sam di akun sosmednya dengan cara menulis status dan foto-foto yang ia punya. Rohan yang udah kesel banget itu pun langsung datang ke apartemennya Dani dan mau menghajarnya. Tapi sayangnya malah dipisahin sama penjaga apartemennya guys. Pada keesokan harinya, Rohan dan Sam pun menyewa seorang hacker bernama Finn untuk melawan Dani. Tapi yang sialnya, ia nggak bisa mengalahkan Dani dan malah panik karena ATM-nya udah diretas sama Dani. Karena tahu Dani selalu memantau Sam, Sam pun akhirnya panik saat ngeliat CCTV. Dan saking stresnya, ia sampai berlari keluar dan sampai ketabrak truk dengan kecepatan yang pelan. Gak lama saat Sam lagi ada di parkiran, tiba-tiba Dani datang dan langsung mendekati Sam. Sam pun makin kesel ngeliat Dani yang terus mengikuti hidupnya. Sampai akhirnya Sam dan Rohan membuat rencana untuk menjebak Dani. Karena saat itu Sam dan Rohan lagi di sebuah klub yang berisik, Dani yang melihat dari CCTV itu nggak bisa mendengar rencana Sam dan Rohan guys. Hari demi hari Rohan pun mulai mengikuti Dani dan memfoto segala aktivitasnya. Saat dia ngelihat hasil fotonya, Sam dan Rohan ngerasa ada sesuatu yang nggak beres saat ngelihat pembantu Dani di foto itu. Ia curiga kenapa Ria si pembantunya bisa memiliki tas yang harganya sangat mahal. Karena curiga dengan Ria, Sam dan Rohan akhirnya terus mengikuti dan memantau Ria sampai di sebuah mall. Mereka kaget saat melihat Ria masuk ke sebuah toko dan mengganti pakaiannya dengan pakaian yang serba mahal. Dan ternyata toko itu adalah punya si Ria guys. Di sini akhirnya Ria cerita kalau selama ini ia adalah korban pelecehannya Dani. Semua berawal dari Dani yang lagi magang di tokonya. Sampai suatu ketika Dani meretas handphonenya Ria dan mengetahui semua rahasia pentingnya. Dengan rahasia itu Dani mengancam Ria dan menjadikannya budak seks untuk mantap-mantap. Dan ternyata sebelum Sam, Dani juga melakukan hal yang sama ke beberapa wanita di kampusnya. Sampai ada salah satu wanita bernama Shital yang meninggoy karena sudah permalukan Dani dengan cara menyebarkan foto mantapnya ke semua orang. Sam yang kaget mendengar cerita dari Ria semakin yakin kalau ia harus menghentikan Dani. Sampai pada keesokan harinya, Sam dan Rohan mulai menyusun rencana di sebuah kafe. Tapi sayangnya Dani memantaunya dari jauh dan mendengar semua rencana mereka. Jadi rencana itu adalah Sam akan datang ke sebuah hotel sama seperti yang diminta Dani sebelumnya. Mereka juga akan menaruh beberapa kamera tersembunyi dan alat perekam. Hal itu bertujuan supaya saat Sam membongkar kejahatannya Dani akan mengaku dan terekam di alat perekam itu. Akhirnya Sam dan Rohan pun mulai menjalani rencananya dengan mulai mengajak Dani ketemuan. Dani pun seneng banget dan langsung siap-siap. Tapi yang bikin kagetnya, saat Dani udah sampai di hotel itu, ia mendatangi sebuah tempat Rohan yang bertugas untuk memantau. Rohan pun pingsan karena disuntik obat bius sama Dani guys. Gak lama Dani pun masuk ke dalam kamar hotel, karena ia udah tahu semua rencana Sam, ia gak ngomong sedikit pun dan malah berbicara lewat pesan di HP. Ia juga memperlihatkan keadaan Rohan yang udah ia bius dengan obat bius yang sangat beracun kepada Sam. Ia juga mengatakan di dalam chat kalau cuma ia yang punya obat penawar dari racun
itu. Danny mengancam kalau Rohan mau selamat, Sam harus ngikutin semua permintaannya. Karena ngelihat kondisinya Rohan mau nggak mau, Sam pun setuju dengan Danny. Akhirnya Sam pun dibawa ke markasnya Danny yang ia sewa beberapa waktu lalu. Di situ juga terlihat ada neneknya Danny yang udah meninggoy karena udah dibunuh sama dia, guys. Sam mengatakan kalau ia akan melaporkan Danny ke polisi karena ia udah punya bukti yang kuat. Jadi apapun yang dilakukan Danny kepada Sam, polisi akan mencarinya karena Danny sudah terekam CCTV hotel. Karena mendengar perkataan Sam, Danny pun langsung meretas CCTV itu dan menghapus jejaknya. Karena Sam yang udah kesel banget sama Danny dan gak ada cara lain lagi, Sam yang bisa lepas dari ikatan itu langsung menghajar Danny sampai meninggoy, guys. Gak lupa, ia juga langsung mengambil obat penawar racun itu dan menyembuhkan Rohan. Pada keesokan harinya, Sam pun langsung dipanggil ke kantor polisi. Ia diminta keterangan tentang kasus meninggoynya Danny. Tapi yang anehnya nih, polisi menganggap kalau Sam bukan pelakunya. Karena saat dilihat dari CCTV, saat kejadian itu, Sam terlihat cuma sendiri dan gak keluar sama sekali. Hal tersebut karena sebelumnya Danny udah mengedit rekaman CCTV dan menghapus jejaknya, guys. Sampai akhirnya Sam dan Rohan bebas dan film pun selesai. Gimana teman-teman? Menegangkan banget kan ngelihat aksinya Sam? Ada-ada aja ya kelakuan si Danny itu. Padahal awalnya ia terlihat kayak bocah polos yang baik. Tapi ternyata ia memanfaatkan kemampuannya untuk melakukan kejahatan tuh. Kira-kira film apa lagi ya yang akan aku review? Coba yuk langsung tulis di kolom komentar. Oh ya teman wisata, sebelum kita akhiri video kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya.